dan terus kami merasakan banyaknya keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Sehingga berlalulah 2 tahun tanpa terasa. Wa fasaltu, mulailah aku pisahkan Muhammad dari susuan karena udah lewat 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Kita melanjutkan dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertemuan terakhir kita udah masuk dalam bab dari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimulai dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 40 tahun sebelum kenabian, ya. Sampai kita kepada pembahasan fi Bani Sa'ad. Ya. Di Bani Sa'ad masih Rasul sallallahu alaihi wasallam masa bayinya, ya, di mana dititipkan sebagaimana adatnya orang-orang yang ada di sana, yaitu menitipkan anak-anaknya ke kabilah-kabilah Badui, ya, agar mendapatkan air susuan yang murni, kemudian juga hawa yang baik, yang terjauhkan dari virus-virus yang umumnya ada di perkotaan. Kemudian juga agar fisik mereka lebih tangkas, ya. Dan juga di antara hal tersebut memang mindset kaum terdahulu agar para istri all out berbakti kepada suaminya, mereka menyerahkan anak-anak bayinya ini untuk disusui di kabilah-kabilah Badui. Terdahulu itu begitu, karena para istri mereka all out untuk melayani suami sehingga tidak terganggu pelayanannya terhadap suaminya. Di antara alasannya demikian. Ya, tapi kita baca yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Wa kanat al-'adah 'inda al-hadirin min al-'arab ay yaltamisu al-maradi' li auladihim ibti'adan lahu 'an amrad al-hawadir. Demikianlah kebiasaan yang ada di penduduk perkotaan dari bangsa Arab. Mereka biasa mencari tempat-tempat susuan untuk anak-anak mereka agar menjauhkan anak-anaknya dari penyakit-penyakit hawadir, penyakit-penyakit orang-orang perkotaan. Walitaqwa ajsamuhum, dan juga agar lebih kuat fisik anak-anak mereka, wa tashtad a'sabuhum, agar otot-ototnya juga lebih menguat, wa yudkinu al-lisan al-arabi fi mahdihim, dan agar mereka terbiasa dengan bahasa Arab yang fasih sejak masa kecil mereka, ya. Karena orang-orang Badui itu lebih dekat kepada fasahah, kepada kefasihan bahasa Arab daripada orang-orang kota, ya. Faltamasa Abdul Muttalib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maradi'. Dari situ Abdul Muttalib juga mencarikan susuan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastarda'a lahu imra'ah min Bani Sa'ad ibn Bakr. Akhirnya yang mendapatkan susuan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, namanya Halimah bintu Abi Dhu'aib, Abdullah ibn al-Harith, ya, yang kita sering dengar dengan nama Halimah Sa'diyah, ya. Wa zawjuha, dan suaminya Halimah adalah Al-Harith ibn Abdul Uzza al-Mukanna bi Abi Kabsyah. Suaminya Halimah adalah Harith ibn Abdul Uzza yang dijuluki, okay, Abu Kabsyah min nafsil kabilah, dari kabilah yang sama, yakni dari kabilah Sa'diyah. Wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam hunak min ar-radha'ah, dan di antara saudara-saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang juga sama-sama disusui oleh Bani Sa'diyah, yaitu Bani Sa'ad, yaitu Abdullah ibn al-Harith, Unaisah bintul Harith, kemudian Hudzafah atau Juzamah bintul Harith, kemudian Syaimah, Juzamah ini yang dikenal dengan nama Syaimah, ya. Wa kanat tahdun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaimah ini juga yang termasuk yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Amr Rasul sallallahu alaihi wasallam juga
sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Wa kana ammuhu Hamzah, bahkan pamannya Rasul sendiri yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, mustardian fi Bani Sa'ad bin Bakr. Demikian juga dia disusui di kabilah Sa'ad bin Bakr ini. Fa arda'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa 'inda ummihi Halimah. Ya. Bahkan pernah Hamzah sendiri disusui oleh ibunya Rasulullah ibunya Hamzah ini, ibunya Hamzah ini menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam asuhannya Halimah, ya. Ini ibu susuannya Hamzah menyusui Rasul juga sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul tinggal di Bani Sa'ad bersama Halimah Sa'diyah. Fakana Hamzah radhi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihatain. Dari situ Hamzah selain dari sisi nasab dia adalah pamannya Rasul, dia juga adalah saudara sesusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dua jalur, yaitu min jihah Thawbiyah wa min jihah As-Sa'diyah. Itu dari siapa? Dari sisi Thawbiyahnya yang kemarin kita ceritakan, dan dari sisi ini susuan dari sisi Bani Sa'ad, ya. Wara'at Halimah min barakatihi ma qadat minhu al-ajab wa linatrukaha turwa dhalika mufassalat. Nah, Halimah Sa'diyah nih ketika dia mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bayi susuannya, itu melihat banyak perkara-perkara yang menakjubkan datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiring dengan keberadaan Rasul bersama mereka, ya. Dan ini kita lihat Halimah bagaimana meriwayatkan, ya, tentang banyak kejadian-kejadian luar biasa terjadi sejak ia mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bayi susuannya. Nih, riwayat ini buat yang pegang bahasa Arab kagak ada, ya. Buat yang pegang bahasa Arab, kita bisa lihat di sini betapa bahasa seorang Badui ini berbeda. Betapa bahasa seorang Badui berbeda di dalam menceritakan sesuatu, terasa sajak. Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha bercerita di riwayatnya Ibnu Ishaq. Kanat Halimah tuhaddits. Halimah biasa bercerita. Annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnun laha saghir turdi'uhu fi niswah min Bani Sa'ad bin Bakr. Halimah radhiyallahu anha berangkat bersama suaminya dari Bani Sa'ad, dari kabilahnya Bani Sa'ad. Mereka membawa salah seorang anak mereka juga yang masih kecil, ya. Mereka berangkat, para kabilah wanita-wanita kabilah Bani Sa'ad ini berangkat. Taltamis ar-rad'a, mereka mencari bayi-bayi susuan. Jadi ada musim tertentu para wanita dari kabilah Sa'ad ini berangkat, mereka perkotaan untuk nyari bayi-bayi yang mau mereka susui dan mereka bawa pulang ke kampungnya. Ada musim-musim tertentu demikian. Berangkatlah Halimah radhiyallahu anha ditemani suaminya Harith ini untuk mencari susuan, dan pada saat itu pun mereka punya anak sendiri yang masih kecil dan menyusu pada mereka, ya. Qalat, Halimah bercerita, wa dzalika fi sanah syahda, dan masa itu adalah masa yang syahda yakni kemarau, mungkin yang kering luar biasa. Walam tabqa lana syai'an, dan tak bersisa perbekalan kita sedikit pun, yakni kita nggak punya apa-apa. Qala, dia bercerita, fa kharajtu ala atanin li qamra. Aku berangkat pada saat itu menaiki seekor keledai putih milikku. Atan yakni keledai betina. Atan yakni keledai betina. Qamra yakni bayda, maksudnya putih. Ini bahasa orang-orang Badui. Aku berangkat menggunakan atau menaiki keledai putih, keledai betina putih. Wa ma'ana syarif, dan kita pun punya syarif. Syarif yakni onta yang berumur, yang tua. Onta yang tua, ya. Wallahi ma tabid bikatrah, dan onta kita ini demi Allah, ma tabid min katrah. Ma tabid yakni tidaklah mengalir darinya setetes pun susunya. Ini onta benar-benar kering juga, enggak ada susunya sama sekali. Ya. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana.
Dan ketika berangkat itu kita semalam benar-benar nggak bisa tidur. Karena apa? Anak kita nangis mulu nih. Min buka'ihi minal ju'. Karena apa? Karena lapar terus. Kenapa? Nggak ada susu. Ontak nggak mengalirkan susu. Lagi benar-benar musim kemarau. Ma fi thadji ma yughni. Demikian pun susuanku nggak ada apa-apa yang bisa mengenyangkannya. Ya. Wa ma fi syarifina ma yughdi. Demikian juga pada onta kita tidak ada satu hal pun yang dapat memberinya makan. Yani nggak ada susu sama sekali yang bisa mengenyangkan anak kita. Walakin kunna narju al-ghaitha wal faraj. Tapi bagaimanapun kita tetap berharap akan adanya ghaith dan faraj, akan adanya jalan keluar, akan adanya kemudahan. Gitu, akan datangnya kemudahan. Fa kharajtu ala atani tilk. Maka aku pun berangkat mengendarai keledai betinaku tersebut. Falakat azammat. Dan keledai betinaku ini juga azammat. Azammat yakni lelet. Akhirnya bikin rombongan nih, jadi nungguin dia. Karena lambat nih keledainya. Oke? Habasat. Berukab tuh. Sehingga mereka menyusahkan atau membuat lambat rombongan tersebut. Hatta syaqqa dzalika alaihim. Sehingga itu merepotkan mereka. Merepotkan rombongan. Ya. Dha'fan wa ajafan. Karena apa? Karena lemahnya keledaiku dan karena lambatnya dia berjalan. Hatta qadimna Makkah. Itu tadi sudah digambarkan betapa kondisi yang sangat sulit yang dirasakan Halimah ketika berangkat mencari susuan. Ya, dianya sendiri kesulitan luar biasa, bahkan menyulitkan dan membuat lambat rombongan karena lemahnya keledainya ini. Ya. Hatta qadimna Makkah naltamisu rad'a. Sehingga ketika kita sampai Makkah, kita cari bayi-bayi susuan. Fama minna imra'ah illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataba. Dan setiap wanita yang datang mencari bayi susuan ini, semuanya udah ditawarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disusui mereka, tapi semuanya menolaknya. Enggak ada yang mau menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qila laha innahu yatim. Karena Rasul yatim, enggak ada bapaknya. Enggak ada bapaknya. Nanti siapa yang mau menafkahinya? Kita melakukan ini untuk mencari penghasilan buat kita. Dia aja yatim, bapaknya enggak ada. Gitu. Wadzalika anna kunna narju al-ma'ruf min Abi Sabi. Dikarenakan kita melakukan kebiasaan kita ini, kita berharap balas jasa dari orang tua bapaknya bayi tersebut. Fakunna naqul, dan kita berkata yatim wa ma'asa an tasna ummuhu wa jaddu. Yatim, uminya sama kakeknya bisa apa? Gitu. Akhirnya semuanya menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna nakrahu lidzalik. Akhirnya kita pun menghindari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kondisinya yang yatim. Ya. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radi'an ghairi. Dan semua wanita yang berangkat bersamaku semuanya udah pada dapat bayi sesuai. Semuanya udah dapat kecuali aku doang yang enggak dapat. Falamma ajma'na al-intilaq qultu li sahibi. Dan ketika kita udah siap-siap untuk berangkat balik ke kampung kita, aku pun berkata kepada suamiku, wallah inni la akrah an arji' min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an. Demi Allah, aku malu, benci, yakni malu kalau aku pulang bersama wanita-wanita kaumku dan aku tak membawa seorang bayi untuk yang aku susui. Masa nggak dapat apa-apa, nggak bawa apa-apa, gitu. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna. Demi Allah, aku akan menghampiri yatim tersebut dan aku ambil tuh yatim biar gue susuin. Begitu deh, daripada malu. Gitu kata Halimah Sa'diyah. Gitu. Qal la 'alaik an taf'ali. 'Asa Allah an yaj'ala lana fihi barakah. Qalat fa dhahabtu ilaihi wa akhadhtu. Akhirnya suaminya pun berkata, iyalah, coba semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita berkah melalui bayi tersebut. Jangan juga kau berberat hati karena mikir tentang apa yang dikatakan oleh kaummu tersebut. Udah santai, mau ambil. Semoga ada keberkahan dari bayi tersebut. Akhirnya aku pun berangkat untuk mengambil bayi tersebut agar aku bawa. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairah. Dan pada saat itu sungguh tidak ada hal lain yang membuatku mau mengambil bayi itu karena emang gak ada lagi aja bayi yang lain.
Ya? Qalat falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Dan ketika aku mengambil bayi tersebut, kemudian aku membawanya pulang menuju kendaraanku. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi bi thadyai bima syaa' min laban. Dan ketika aku menaruhnya di pangkuanku, yakni menaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuanku, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mencari susuanku dan dia menghisapnya sejadi-jadinya. Fashariba hatta rawi, sehingga Rasul pun minum dari susuanku sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuhu hatta rawi, demikian pun saudaranya, yakni anakku yang masih kecil nih, tiba-tiba dia minum dari susuanku sampai kenyang. Tsumma nama, akhirnya mereka dapat tidur tenang berdua karena kenyang. Lihat, ceritanya apa kemarin? Deker tiba-tiba penuh. Ya? Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik. Dan sebelumnya kita nggak bisa tidur nih gara-gara ini anak. Ya, ini gara-gara anaknya dia yang menangis terus karena minta susu yang dia nggak dapatkan. Ya? Tapi sekarang dia bisa tidur dengan tenang karena susuku penuh dan mereka minum sampai kenyang. Wa qama zawji ila syarifina tilk. Akhirnya suamiku pun menaiki onta tuanya tersebut, syarifnya, yakni menaiki onta tuanya. Fa idza hiya hafil, taunya ontanya tersebut udah hafil, udah penuh dengan susu. Tadinya ingat gak ceritanya sebelumnya? Nah, tabir min qatra, enggak mengeluarkan setetes pun susu. Fa halaba minha ma shariba wa sharibtu ma'ahu hatta intahayna rayyan wa shib'an. Akhirnya dia minum dari air susu onta tersebut dan aku pun minum darinya. Kita pun berhenti minum karena udah kembung kenyang dari susu onta tersebut. Fabitna bi khairi lailah, maka malam itu kami melewati malam tersebut, yakni kami tidur dengan sebaik-baiknya malam. Karena dalam keadaan kenyang dan tidurnya nyenyak. Qala, akhirnya Halimah berkata, yaqulu sahibi hina asbahna, dan ketika memasuki pagi suamiku berkata kepadaku, ta'lami wallahi ya Halimah, kau tahu wallah wahai Halimah, laqad akhadti nasamah mubarakah, sungguh yang kau ambil itu jiwa yang diberkahi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat fakult, aku pun berkata, wallahi inni la arju dzalik, demi Allah aku pun berharap demikian. Qalat, Halimah berkata, thumma kharajna wa raqibtu ana atani, dan kemudian kita pun mulai berangkat meninggalkan Mekah dan aku pun berangkat menaiki kendaraanku, yakni menaiki keledai betinaku. Wa hamiltuhu 'alaiha ma'i, dan aku pun menggendong Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Fa wallahi laqata'tu birrakabi ma la yaqdir 'alaihi syai'un min humurihim. Demi Allah, akhirnya setelah aku menggendong Muhammad dan menaiki keledaiku, keledai ini berjalan begitu cepat sehingga menyusul rombonganku yang sebelumnya. Ingat gak sebelumnya dia lambat? Tapi ketika dia membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, keledai betinaku ini yang tadinya lemah dan lambat menjadi powerful luar biasa dan dapat menyusul kafilahnya, rombongannya ini. Ya? Tidak ada keledai-keledai mereka yang mampu mengejar keledaiku. Hatta inna sawahibi la yaqulnani, sehingga para sahib-sahibku, yakni gengku, para wanita nih, pada berkata kepadaku, ya ibnata Abi Dhu'aib, wahai ibnata Abi Dhu'aib, yakni wahai Halimah, wahai haq, arbi'i alaina. Ini jahat, tungguin kita bentar, sayangi kita, rahmati kita, jangan buru-buru, maksudnya kita. Alaysat hadhihi atanuka allati kharajti 'alayha? Bukankah itu keledaimu yang kemarin yang kau berangkat dengannya, yang lelet yang bikin kita kesal nunggu? Ya gitu. Fa aqul lahun, dan aku pun berkata kepada mereka, bala wallah, iya. Ini keledai yang kemarin yang aku gunakan. Innaha la hiya. Ini dia juga. Aku enggak ganti keledai. Fayaqulna, akhirnya para wanita tersebut berkata, wallahi inna laha sya'nan. Qalat, thumma qadimna manazilana min bilad Bani Sa'd. Akhirnya para wanita tersebut berkata, oh ada sesuatu nih keledai ini berarti. Gitu. Akhirnya ketika kita pulang ke kampung kita, masuk ke daerahnya Bani Sa'd nih,
Wa ma a'lam ardan min ardillahi ajdab minha, dan sungguh aku tidak mengenal adanya bumi dari bumi-bumi Allah yang lebih kering daripada Bani Sa'ad. Dan ini tempat kemarau gersang luar biasa, nggak ada kampung lain segersang Bani Sa'ad katanya begitu. Nggak? Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan. Tapi kambing-kambingku ketika pulang sore hari, ini kambing pergi di pagi hari nih, digembalakan, oke, untuk makan, dan pulang di sore hari mereka udah kenyang dan penuh dengan susu. Nah, barulah mereka makan malam dengan susu kambing itu, biasanya itu begitu, oke. Pada saat itu kemarau luar biasa Bani Sa'ad, nggak ada negeri yang lebih kering kerontang daripada kabilah Bani Sa'ad ini. Kata Halimah menceritakan tentang kondisi negerinya ini, oke, desanya ini. Ya. Tapi kambing-kambingku justru ketika pulang sore hari semuanya berada dalam keadaan gemuk dan penuh terisi susu. Okay? Fanahlib wa nashrab, sehingga kami memerah susunya tersebut dan minum darinya. Wa ma yahlab insan qatrah laban wa la yajidha fi dhar'in. Padahal orang-orang lain gak ada yang bisa memeras setetes pun susu dari kambing-kambing mereka. Gak ada yang susu kambingnya berisi sama sekali. Hatta kana al-hadiruna min qaumina yaquluna li ra'yanihim. Sehingga orang-orang yang tinggal, yakni tetangga-tetangga kita, mereka ini berkata kepada para penggembala mereka yang mereka suruh untuk menggembala kambingnya. Mereka berkata kepada para penggembala mereka, "Wailakum asrahu haitsu yasrah ra'i binti Abi Zu'aib." Kalian ini gimana sih? Menggembalanya tempat menggembala kambingnya Halimah dong, gitu. Ini karena pulang dalam keadaan gemuk dan yang dikirain tempat menggembalanya ini yang ajib nih berarti kan. Gitu. Spotnya kalau kata mancing, spotnya di sana banyak ikannya, gitu. Kalau kata mancing, spotnya di sana dong kalau menggembala gitu. Sebagaimana digembalakan ya kambing-kambing Halimah yang pulang dengan penuh dengan susu. Fataruhu aghnamuhum jia'an ma tabiddu qatrah biqatrah laban. Akhirnya berangkatlah mereka menuju tempat-tempat kambing-kambingku digembalakan di sana, tapi tetap saja mereka pulang sore hari tidak mengalirkan susu setetes pun. Wataruhu ghanami shiba'an lubbanan. Adapun kambing-kambingku pulang di sore hari tetap dalam keadaan gemuk, kenyang dan penuh dengan berisi susu. Berisi dengan susu. Falam nazal nata'arraf min Allah az-ziyadah wal khair hatta madat sanatah wa fasaltu. Dan terus kami merasakan banyaknya keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Okay? Sehingga berlalulah 2 tahun tanpa terasa, wa fasaltu, mulailah aku pisahkan Muhammad dari susuan karena udah lewat 2 tahun. Ya, mulailah aku hentikan susuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yashubbu shababan la yushbihu al-ghilman. Sungguh pertumbuhannya luar biasa, tidak sesuai dengan pertumbuhan anak-anak yang lain. Falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jifran. Dia enggak sampai umur 2 tahun kecuali dia udah dalam kondisi sebagai anak yang tangkas dan kuat, padahal 2 tahun baru. Good? Tapi udah tangkas dan kuat. Qalat Halimah berkata, faqadimna bihi ala ummihi. Akhirnya kita pun membawa Muhammad, kita kembalikan kepada ibunya di Mekah karena udah selesai susuin kan. Okay? Tapi wa nahnu ahras ala mukthihi fina. Tapi kita sangat berharap dia biar di sini aja Muhammad sama kita, jangan dibalikin. Gitu. Okay? Mereka memohon kepada ibunya Muhammad, yakni kepada Aminah. Ya? Kepada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membiarkan sudah biar Muhammad kita yang asuh aja di Bani Sa'ad. Gitu. Lamma kunna nara min barakatih. Kenapa? Karena kita melihat banyaknya keberkahan di bawahnya. Fakallamna ummah, kami pun membujuk ibunya. Wa qultu laha, dan aku berkata kepada ibunya, "Lau taraktibni indi hatta yaghliz." Biarkanlah anakmu padaku sampai yaghliz, yakni sampai usia remaja, sampai kuatlah. Gitu. Fa inni akhsha alaihi waba Makkah, karena aku sesungguhnya mengkhawatirkan yakni waba Makkah, virus-virus yang ada di kota, di daerah perkotaan. Qalat, ia berkata, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana.
Akhirnya terus kita bujuk ibunya, udah deh biar dia Muhammad sama kita aja. Sampai akhirnya Aminah pun melepaskan dan membiarkan bayinya bersama kita lagi. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Bani Sa'ad dan tumbuh di Bani Sa'ad kalaupun udah nggak disusui. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan keberkahan kepada Halimah dan keluarganya. Itu tadi di riwayatnya Ibnu Hisham, ya, di sirahnya Ibnu Hisham rahimahullah, dan juga ada di Tarikh At-Tabari, ya, dan juga riwayatnya Ibnu Hibban dan lain-lain rahimahullah. Demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaannya tanpa diduga membawakan keberkahan. Bahkan ketika bayinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan keberkahan kepada mereka yang mengasuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya tumbuh besarlah di sana, di Bani Sa'ad, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah kejadian besar yang dikenal dengan nama kejadian Syaqqus Sadr, dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaqqus Sadr, dibelahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Bani Sa'ad. Syekh rahimahullah berkata, demikianlah kembali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke kampungnya Bani Sa'ad. Hatta idza kana ba'dahu bi ashhur ala qaul Ibn Ishaq wa fi as-sanah ar-rabi'ah min maulidihi ala qaul al-muhaqqiqin waqa' hadith syaqq sadri. Dan setelah kembalinya Muhammad ke Bani Sa'ad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baby ini kembali ke Bani Sa'ad, dikatakan beberapa bulan setelahnya, bahkan para peneliti sejarah yang lain berkata, ini terjadi setelah kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahun keempat, yakni ketika Rasul berusia 4 tahun. Ya. Waqa' hadits syaqqu sadri. Terjadilah kejadian yang dimana dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawa Muslim an Anas. Diriwayatkan al-Imam Muslim, yakni Ibnu Hajjaj an-Naisaburi rahimahullah, dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atah Jibril wa huwa yal'ab mal ghilman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang bermain bersama anak-anak lain, tiba-tiba didatangi oleh Jibril. Jibril. Jibril datang dalam bentuk manusia lelaki. Oke? Enggak datang dalam bentuk aslinya yang ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril jalis ala kursiyyin lahu baina sama wal ard, yang Jibril sedang duduk di atas kursinya yang ada di antara langit dan bumi, yang memiliki sayap yang menutupi ufuk timur dan barat, sehingga Rasul pun pingsan ketika melihat fisik aslinya Jibril alaihi salam. Jadi ketika Jibril mendatangi anak-anak tersebut dan menangkap Muhammad, mungkin gak dalam bentuk aslinya. Pada pingsan lah nih bocah. Iya kan? Buktinya saudara sesusuannya lari kepada Halimah dan berkata nanti, itu sahibi, yakni akhi al-Qurashi, no saudaraku yang orang Quraisy itu ditangkap orang dan kemudian dibelah dadanya, mengadu kepada Halimah Sa'diyah. Nantinya ada cerita demikian. Ala kulli hal, Anas bercerita radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia sedang bermain bersama bocah-bocah yang lain, Jibril alaihi salam mendatanginya, fa akhadha fa sara'a. Jibril pun menangkapnya dan Rasul pun melawannya. Sara'anya bergulat, melawan Rasul, melawan ini orang yang tahu-tahu menangkapnya. Padahal itu Jibril alaihi salam. Fa syaqqa an qalbi, dan tiba-tiba orang tersebut membelah dadanya, fastakhraja al-qalb, dan dia keluarkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, qalb di sini di kita terjemahannya hati ya, padahal qalb itu jantung. Qalb itu jantung. Kalau hati ini bahasa Arabnya kibdah. Cuman kusut terjemahan, entahlah nggak ngerti gimana. Kalau dibilang penyakit hati ya, bukan penyakit jantung. Qalb itu artinya jantung sebenarnya. Nah, rumah sakit jantung nih, mustashfa al-qalb, rumah sakit jantung. Jantung sebenarnya qalb itu. Hati itu kibdah.
Atik ini kibdah yang suka kita makan, kibdah. Nah, khusus terjemahan ya kita sebutlah hati ya, karena kalau kita bilang dan kemudian Ibnu Qayyim berbicara tentang penyakit jantung, nggak enak ya, penyakit hati, begitu nah baru rada enak kan kedengarannya, gitu kan? Karena kita udah terbiasa dengan kekusutan bahasa ini, akhirnya terasa lebih masuk. Dan malah kalau diterjemahkan bahasa aslinya jadi berasa rada fals. Iya gak? Penyakit jantung. Enak ya. Fastakhrajal qalb. Akhirnya dikeluarkanlah hatinya, hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraj minhu 'alaqah. Dan kemudian Jibril pun mengeluarkan sepotong daging, segumpal darah dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Jibril pun berkata, hadza hazzul syaitani mink. Ini jatahnya syaitan pada dirimu. Kemudian setelah diambil demikian, ghasala fi tistin min dhahab bima zamzam. Dicucilah oleh Jibril potongan dari hati tersebut yang diambil olehnya, dicuci di wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam di dalamnya, dicucilah hatinya tersebut oleh Jibril alaihissalam yang merupakan jatah syaitan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la'amah, kemudian setelah itu disambungkan lagi potongan tersebut, ditempatkan lagi ke hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma a'adahu fi makani, dikembalikan ke tempat semula. Wa ja'al ghilman yas'aun ila ummi, yani dimasukin lagi tuh hati Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya semula, dan kemudian dikembalikan dan dirapetin oleh Jibril alaihi salam. Akhirnya para anak-anak tersebut mereka berlari panik menuju ibunya, yani Zikri, yani ibu susuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Karena mereka melihat Jibril membelah dadanya. Sesungguhnya Muhammad dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Akhirnya mereka pun lari menghampiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sedang dalam keadaan muntaqi'ul laun, pucat luar biasa, ay mutaghayyirul laun, berubah warna mukanya. Qala Anas sendiri radhiyallahu anhu bercerita, wa qad kuntu ara athar dzalikal makhit fi sadri. Aku pernah melihat sendiri, kata Anas bin Malik, aku pernah melihat sendiri bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Berarti Jibril setelah mengembalikannya dijahit lagi sama Jibril alaihi salam, dan kemudian Anas kan dari kecil diasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diserahkan sama uminya nih, sama Ummu Sulaim kepada Rasul 9-10 tahun kan. Anas bin Malik ini, ya Rasulullah, hadza Anas yukhdimuk, ya Rasulullah, ini Anas, biar dia menjadi bujang, menjadi pembantumu. Akhirnya Anas tinggal di dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang banyak meriwayatkan dalemannya Rasul di dalam rumah gimana sallallahu alaihi wasallam, karena dia membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Anas pernah melihat sendiri bekas jahitan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hasil dari kejadian ini, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu diriwayat sahih Muslim. Nanti kalau kita belajar sejarah lagi lebih lanjut, sebenarnya kejadian belah hati Rasul ini sallallahu alaihi wasallam dan dicuci lebih dari sekali, bukan hanya di sini. Nanti ada ketika sebelum Isra Mi'raj dan lain-lain itu ada riwayat-riwayat yang mengatakan demikian. Ya, tapi ini berbicara tentang urutan kejadian dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ummihil hanun, akhirnya dikembalikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya al-hanun. Al-hanun yakni yang hangat dan menyayangi, hanun. Ya. Khasyat alaihi Halimah ba'da hadhihi al-waq'ah hatta raddathu ila ummi. Habis kejadian tersebut, Halimah ketakutan luar biasa, khawatir akan keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibawalah Muhammad olehnya kembali kepada ibunya, dikembalikan kepada ibunya. Fakana inda ummihi ila an balagha 6 sinin. Akhirnya mulailah Rasul kembali bersama ibunya dan hidup bersama ibunya sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun.
Ya. Kenapa? Setelah berusia 6 tahun, ra'at Aminah wafa'at dzikra zawjaha ar-rahil an tazura qabrahu bi Yathrib. Nah, ketika Rasul 6 tahun, Aminah ini, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ide untuk membawa anaknya untuk menziarahi kuburan ayahnya yang meninggal ketika dia masih di kandungan, yaitu di mana meninggalnya waktu itu? Di Madinah, Yathrib, di Yathrib. Akhirnya Aminah berangkatlah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kuburan ayahnya ini di Yathrib. Okay? Fakharajat min Makkah qati'ah rihlah tablugh nahwa 500 kilometer. Berangkatlah Aminah bertekad untuk berangkat menuju Madinah, menempuh perjalanan sejauh 500 kilometer. Wa ma'aha waladuhal yatim, membawa anaknya yang yatim ini, ya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimatuha Ummu Aiman, dan pada saat itu yang menemaninya di dalam perjalanannya adalah khadamahnya, pembantunya, Ummu Aiman. Wa qayyimuha Abdul Muttalib, dan juga ditemani oleh kakeknya Muhammad yaitu Abdul Muttalib. Famakathat syahran, dan akhirnya sampai di Madinah, tinggallah mereka di Madinah, okay, selama 1 bulan. Abdul Muttalib pun bertemu dengan keluarga ibunya di sana. Ingat, Abdul Muttalib masih ada turunan dari Madinah, ya. Nah, bertemu dengan keluarganya dan lain-lain. Mereka pun tinggal di sana selama 1 bulan. Tsumma qafalat. Nah, kemudian mereka siap-siap berangkat kembali ke Makkah. Wa bainama hiya raji'ah, dan ketika Aminah bersama Abdul Muttalib, bersama pembantunya Ummu Aiman, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali on the way, kembali pulang ke Makkah, okay? Izlahiqahal marad fi awail at-tariq. Tiba-tiba Aminah di awal perjalanan langsung berasa enggak enak badan, langsung berasa sakit. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan tersebut dalam keadaan sakit. Tsumma ishtad, dan sakitnya pun nambah lama, nambah parah, hatta matat bil Abwa, sehingga akhirnya meninggallah Aminah di daerah Abwa baina Makkah wal Madinah. Abwa adalah daerah yang ada antara Mekah dan Madinah. Ya. Jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu usia 6 tahun yatimul abawain. Yatimul abawain. Ya. Bahasa kita yatim piatu. Yatimul abawain. Ya. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ya. Jadi itu bikin, kalau mau mapping peta sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, ya, dari sebelum kelahiran, kejadian-kejadian apa yang terjadi dari 0 sampai 2 tahun, okay? Kemudian diasuh ibunya, kemudian sampai usia 2 tahun di Bani Sa'diyah, kemudian dikembalikan kepada ibunya, tapi Bani Sa'ad ini yang Halimah minta untuk biar diasuh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, diasuh oleh mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembalilah ke Bani Sa'ad sampai usia 4 tahun. Gitu. 4 tahun kejadian apa ya? Kejadian dibelahnya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikembalikan kepada uminya. Tinggal sama uminya sampai berusia 6 tahun. 6 tahun rihlah ke Madinah untuk ziarah kuburan bapaknya bersama ibunya. Tapi di dalam perjalanan pulang ibunya sakit dan meninggal dunia. Akhirnya 6 tahun ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pindahlah ke asuhan kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Nah, lihat. Ila jaddihil atuf. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam asuhan kakeknya yang menyayanginya. Wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Akhirnya Abdul Muttalib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah tanpa ibunya sekarang. Wa kanat masyair al-hunum fi fuadihi tarbu nahwa hafidihi al-yatim alladhi usiba bimusabin jadidin naka al-juruh al-qadimah. Betapa Abdul Muttalib sayang dan begitu kasihan melihat cucunya ini yang yatim, yang dimana dia baru tertimpa musibah yang sangat besar setelah sebelumnya belum lama dia tertimpa musibah yang besar. Yani setelah sebelumnya kehilangan bapaknya dan lagi ziarah bapaknya kehilangan pula ibunya. Ya. Faraqqa alaihi riqqah lam yaraqha ala ahad min auladi. Akhirnya
terenyuhlah hati Abdul Muttalib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seterenyuh yang nggak pernah sebesar ini terenyuhnya hati Abdul Muttalib kepada anak-anaknya sendiri, nggak pernah. Begitu dia sayang dan kasihan sama cucunya. Tidak sebesar itu sayang dan kasihannya dia kepada anak-anaknya bahkan. Fakana la yada'uhu liwahdatihi al-mafruḍah bal yu'athirhu ala auladihi. Loh, Abdul Muttalib tidak pernah membiarkan Muhammad SAW bersendirian, selalu ditemani. Bahkan lebih mengutamakan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Qala Ibnu Hisham, Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah berkata, kan yadha li Abdul Muttalib kan yudha li Abdul Muttalib firash fi dhillil Ka'bah. Abdul Muttalib itu dia punya satu tempat khusus untuk dia di bayangan Ka'bah, yakni tempat berkumpulnya orang-orang Makkah. Ada firashnya, ada yakni tempat duduknya Abdul Muttalib di situ khusus yang ada empuk-empuknya gitu, firash ya. Itu khusus punya Abdul Muttalib ada di situ. Fakana banuhu yajlisuna haula firashih. Nah, anak-anaknya Abdul Muttalib itu duduk di sekitar Abdul Muttalib hatta yakhruja ilaih, sehingga Abdul Muttalib datang dan duduk di antara mereka. Ya. Yakni majelis keluarga di situ dulu. Ya. La yajlis alaihi ahad min banihi ijlalan lah. Anak-anak Abdul Muttalib enggak ada yang berani duduk di kursinya atau di tempat duduknya Abdul Muttalib tersebut karena saking mengagungkan Abdul Muttalib. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yati wa huwa ghulam jifr hatta yajlis alaihi. Seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia ada seorang bocah yang tangkas lari sana sini dan dia duduk di tempat kakeknya tersebut. Fayakhudhuhu amamu liyuakhiruhu anhu. Sehingga para paman-pamannya melihat Rasul mengambilnya dari tempat itu agar jangan duduk situ. Itu yakni tempat Abdul Muttalib, tempat kakekmu, jangan duduk di situ. Tempat masjid, tempat kakek. Ya? Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum. Tapi Abdul Muttalib ketika melihat mereka melakukan hal tersebut, Abdul Muttalib berkata, "Da'u ibni hadza, biarkan anakku itu, yakni biarkan cucuku di situ. Wallahi inna lahu sya'an." Sungguh, ini anak nanti punya urusan besar, yang ntar jadi orang yang besar. Maksudnya begitu. Ya. Thumma yajlis ma'ahu ala firashi. Akhirnya duduklah di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abdul Muttalib di tempatnya Abdul Muttalib. Wa yamsah dhahrahu biyadi. Seringkali Abdul Muttalib terlihat mengusap-usap punggungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasurruhu ma yarahu yasna. Apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib terlihat senang melihatnya. Ya. ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم. Dan ketika berlalu 8 tahun 2 bulan 10 hari dari usia Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawaffa jadduhu Abdul Muttalib di Makkah. Akhirnya kakeknya pun Abdul Muttalib meninggal dunia di Makkah. Wa ra'a qabla wafatihi ay ya'had bi kafala hafidihi ila ammihi Abi Talib syaqiq abi. Dan Abdul Muttalib sebelum wafatnya mewasiatkan untuk pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yaitu kepada Abu Talib yang merupakan syaqiq, saudara dari bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun. Bahkan lihat, 8 tahun 2 bulan 10 hari. Lihat, cari agama lain yang ngejaga sirah Rasulnya sampai ke detail per harinya. Ini usia sekian, lebih 2 bulan, sekian hari. Ini usia 8 tahun, 2 bulan, 10 hari, meninggal terlihat. Cari umat lain yang menjaga Rasulnya sebagaimana umat Islam menjaga dan mengenang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cari. Itu udah cukup bukti bahwa kita yang di atas kebenaran, bukan syariat yang lain. Ya? Meninggallah kakeknya ketika beliau berusia 8 tahun tuh. Jadi 6 tahun di ibunya sampai ibunya meninggal, 6 tahun diasuh sama kakeknya, sama kakeknya 2 tahun, 8 tahun kakeknya meninggal, mulailah masuk ke asuhan pamannya yaitu Abu Talib yang merupakan bapaknya dari Ali ibnu Abi Talib. Ya.
kita cukupkan sekian, kita dirikan azan, kemudian sholat isya. Setelah sholat dipersiapkan pertanyaan apabila ada yang mau ditanyakan, baik dengan berkaitan dengan materi yang disampaikan atau di luar hal tersebut, silahkan ditanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.